Momen mudik tahun 2024 diprediksi akan mengalami lonjakan dari tahun lalu. Kementerian Perhubungan pun telah memprediksi sebanyak 193 juta orang akan melakukan mudik pada tahun ini. Angka ini meningkat pesat dari jumlah pemudik tahun lalu yang berjumlah 120 juta. Lalu bagaimana antisipasi Jasa Marga terkait adanya lonjakan jumlah pemudik? Telah bergabung bersama kami Faiza Riani, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Selamat malam Mbak Faiza, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu, kabar baik. Semoga kabar baik juga ya. Kabar baik, Alhamdulillah. Mbak Faiza, ini kalau kita melihat pernyataan dari Kakor Lantas menyebut bahwa tahun ini itu tidak ada puncak arus mudik. Ini maksudnya bagaimana ya Mbak? Apakah tidak ada lonjakan penumpukan kendaraan atau sebenarnya bagaimana data dari Jasa Marga terkait volume kendaraan tiap harinya? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang untuk lonjakan kendaraan yang melewati lalu lintas Jalan Tol Jasa Marga Group sendiri, sebenarnya tentu saja mengalami peningkatan gitu ya. Memang secara distribusinya mungkin memang merata Mbak di 3 hari terakhir gitu ya, di H-5 sampai dengan H-3, ini di 5 sampai 7 April kemarin, ini relatif memang cukup tinggi. Namun kami mencatat untuk di gerbang tol Cikampek Utama sendiri gitu ya, di H-4 sendiri kami mencatat itu adalah volume lalu lintas tertinggi dengan jumlah kendaraan mencapai 255.000 kendaraan. Nah, di sini memang mayoritas 62% itu kendaraan menuju arah timur, Transjawa dan Bandung gitu ya, meningkat sebesar 53% terhadap lalu lintas normal. Jadi memang jika dibilang untuk lalu lintas jalan tol sendiri gitu ya, memang telah terjadi kemarin puncaknya pada hari Sabtu di 6 April 2024. Baik, berarti untuk puncak arus mudik sendiri terjadi pada hari Sabtu lalu. Tapi Mbak, untuk update di hari ini sebenarnya berapa banyak kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek? Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, angkanya bagaimana Mbak? Ya, jadi untuk kemarin kami memantau kendaraan itu untuk lalu lintasnya sendiri dari H-7 sampai dengan H-3, itu dari Rabu sampai Minggu kemarin, kami mencatat ini sudah tembus di 1 juta lebih kendaraan, Bayu gitu ya, itu tepatnya di 1.039.000 kendaraan. Oke. Ini adalah jumlah kendaraan yang memang meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama kami yang menjadi tujuan dari para pemudik gitu ya, yaitu gerbang tol Cikampek Utama, itu yang menuju arah Transjawa, gerbang tol Kalihurip Utama itu yang menuju arah Bandung, gerbang tol Ciawi yang menuju arah Puncak, dan juga gerbang tol Cikupa itu yang menuju arah Merak. Nah, untuk total volume lalin sendiri tadi jika dibandingkan dengan normal itu naik mencapai 51%. Sedangkan jika kita bandingkan dengan tahun lalu itu masih lebih tinggi gitu ya, itu naik sekitar 6%. Nah, ini yang memang kami lihat masih masyarakat masih sangat antusias gitu ya dalam melakukan perjalanan mudik, di mana memang puncak mudiknya masih tercatat di Jalan Tol Jasa Marga Group itu adalah pada H-4 kemarin. Baik, Faiza, kita ingin mengutip informasi dari infografis Kakor Lantas karena sempat diterapkan sistem kontraflow satu lajur dari kilometer 36 sampai KM 47. Lalu dilanjutkan kontraflow 2 lajur dari KM 47 sampai KM 70. Kemudian lagi dari KM 72 hingga GT Kalikangkung diterapkan sistem one way. Sebenarnya apa Mbak pertimbangan dari peraturan ini? Kenapa tidak langsung saja diterapkan satu jenis sistem rekayasa lalu lintas? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang pada saat pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas, ini memang untuk bisa mengantisipasinya itu kita bisa melihat dari rekomendasi-rekomendasi dari berdasarkan indikator-indikator yang dihitung berdasarkan jumlah kendaraan gitu ya. Jadi jika memang dalam suatu ruas itu sudah ditetapkan untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way, itu maka indikatornya sudah tercapai. Nah, jika memang masih dirasa dilakukan cukup dengan kontraflow gitu ya, karena kontraflow itu kan masih bisa mengakomodir untuk jalur sebaliknya gitu Mbak Ayu ya. Contohnya yang dilakukan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, ini kan kalau misalnya kita melakukan one way itu bisa jadi pengguna jalan yang dari arah Bandung itu tidak bisa mencapai ke arah Jakarta karena memang jalan tolnya harus ditutup gitu ya, karena seluruhnya di Jalan Tol Jakarta Cikampek itu dilakukan one way. Nah, ini yang dilihat oleh pihak kepolisian, dan kami di Jasa Marga memang sifatnya adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hitungan-hitungan data kendaraan. Nah, memang sampai dengan malam ini yang masih berlaku itu adalah rekayasa lalu lintas one way di kilometer 42 di kilometer 72 Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Jalan Tol Batang Semarang.
Baik, jadi masyarakat juga diharapkan tetap update ya untuk situasi atau rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Tapi Mbak, yang juga harus diupdate oleh masyarakat adalah titik-titik mana saja yang rawan terjadi penumpukan kendaraan, bukan hanya di arus mudik tapi juga di arus balik nanti. Ya, jadi untuk titik-titik yang harus diantisipasi gitu ya, karena berpotensi menjadi titik kepadatan, itu diantaranya untuk arus mudik sendiri itu di kilometer 48. Nah, ini merupakan titik pertemuan antara Jalan Layang MBZ dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek. Nah, ini nanti pada saat pertemuan dua arus gitu ya, kami mohon bersabar untuk masyarakat untuk bisa menyesuaikan kembali lajurnya. Sudah kita tambahkan juga penambahan jumlah lajur di Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 tersebut. Nah, memang setelah kilometer 48 nantinya pengguna jalan juga akan bertemu dengan rest area kilometer 57 yang merupakan rest area pertama yang juga menjadi favorit pengguna jalan, khususnya untuk pengguna jalan yang baru saja turun dari Jalan Layang MBZ gitu ya, karena itu merupakan rest area pertama yang mereka singgahi. Nah, memang di dua titik ini berpotensi menjadi kepadatan, tapi yang kami lihat pada saat puncak arus mudik kemarin itu alhamdulillah kondusif, Mbak gitu ya, baik rest area maupun titik tadi dengan rekayasa-rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, selain itu untuk arus balik yang memang harus diantisipasi ini adalah di kilometer 66, itu merupakan jalan tol Jakarta Cikampek gitu ya, yang merupakan pertemuan antara lalu lintas dari arah Bandung dan arah Transjawa gitu. Nah, ini biasanya nantinya akan ada kepadatan di gerbang tol Kalihurip Utama yang nanti juga bisa diantisipasi oleh pembukaan jalur fungsional untuk Japek 2 Selatan. Nah, di sini selain itu mungkin ada beberapa kepadatan yang bisa terjadi juga di gerbang tol utama seperti gerbang tol Cikampek Utama sendiri gitu ya, lalu gerbang tol Kali Kangkung dan gerbang tol Warugunung. Nah, 3 gerbang tol ini merupakan gerbang tol barrier di jalan tol Transjawa yang memang melayani arus lalu lintas yang menuju Transjawa, Semarang dan juga Surabaya. Baik, Mbak Faiza, menarik tentang tol Japek 2, ini kapan kira-kira akan dibuka dan nantinya ini bisa mengarah kemana saja? Ya, untuk jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan tepatnya ini untuk di segmen Kutanegara Sadang sepanjang 8,5 kilometer ini hari ini baru saja kami operasikan, Mbak Ayu gitu ya, mulai dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang tadi gitu ya, jam 14. Nah, memang selama 4 jam ini berhasil mendistribusikan gitu ya lalu lintas yang dari arah Bandung atau jalan tol Cipularang, Sadang dan sekitarnya ini berhasil dialihkan ke arah Karawang gitu ya untuk melanjutkan perjalanan kembali ke arah Jakarta. Mengingat pada saat tadi dioperasikan itu memang untuk jalan tol Jakarta Cikampek ke arah Jakartanya cukup padat yang juga saat itu simultan dilakukan kontraflow menuju arah Cikampek gitu ya. Jadi selama 4 jam tadi alhamdulillah dari pihak kepolisian mendiskresi untuk bisa membuka jalan tol Japek Selatan yang juga membantu distribusi lalu lintas dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Oke, Mbak Faiza, terakhir mungkin bisa diinformasikan kepada kami imbauan atau tips kepada para pemudik yang ingin menggunakan jalan di sepanjang jalur tol Japek, apa kira-kira yang harus dilakukan supaya mudiknya ini tetap aman dan juga nyaman? Ya, Mbak Ayu, kami minta kerjasama juga dari pihak masyarakat gitu ya, dari kami dan juga pemerintah dalam menyiapkan infrastrukturnya. Kami juga mohon kerjasama dari pengguna jalan untuk bisa memastikan kondisi pengguna jalan dan kendaraan yang digunakan dalam kondisi prima. Nah, memang kami juga dari kemarin selalu mengimbau gitu ya, bagi pengguna jalan untuk bisa menghindari waktu yang menjadi favorit dalam perjalanan. Misalnya, kalau dalam bulan puasa seperti ini, itu adalah yang menjadi favorit sehabis buka puasa dan juga menjelang sahur. Lalu yang pasti memastikan kecukupan BBM gitu ya, dan juga kecukupan saldo e-tol. Nah, ini juga penting karena biasanya akan mengakibatkan kepadatan di gerbang tol jika melakukan top up tunai di gerbang tol gitu ya. Nah, dapat kami sampaikan untuk saldo Jakarta Semarang itu minimal di Rp500.000 dan saldo untuk Jakarta ke Surabaya itu di Rp1.000.000. Nah, lalu yang paling penting Mbak Ayu, patuhi rambu-rambu dan arahan petugas gitu ya, tetap berkendara dengan aman dan selamat bagi pengguna jalan yang lewat kontraflow, one way dan sebagainya agar tidak berhenti di bahu jalan, tetap mematuhi batas kecepatan gitu ya Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Itu, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Kita akan catat semua tips dan triknya supaya mudik dari para pengguna jalan ini bisa aman dan juga nyaman. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Faiza Riani, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Selamat malam Mbak, sehat selalu.